Di tengah laju IHSG yang masih terjadi, sejumlah analis menilai laju IHSG masih akan berlanjut hingga akhir tahun ditopang fundamental makro yang solid. Ketahui pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan di perdagangan Senin awal pekan dengan menembus level psikologis di 8.400 dan sekaligus menyentuh level intraday tertinggi di sepanjang masa. Indeks harga saham gabungan diyakini akan melanjutkan penguatan hingga akhir tahun, ditopang kondisi fundamental ekonomi yang masih cukup solid. Indeks harga saham gabungan masih melaju di zona hijau sepanjang sesi pertama perdagangan Senin. Mengutip data RTI, IHSG naik 0,25% atau 21.008 poin ke level 8.415,598. Capaian ini membuat kembali mencatatkan rekor baru dan berhasil menembus level psikologis di 8.000-an dan mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa di level 8.478,148. Laju ini membuat IHSG hingga sesi 1 Senin melesat 18,87% year to date. Sebelumnya indeks harga saham gabungan pekan lalu menguat 2,83% di level 8.394,59 dan menjadi rekor penutupan tertinggi baru. Di tengah laju IHSG yang masih terjadi, sejumlah analis menilai laju IHSG masih akan berlanjut hingga akhir tahun ditopang fundamental makro yang solid. Dirangkum dari berbagai sumber, Head of Research Kiwong Sekuritas Indonesia, Liza Kamelia Suryanata mengatakan, IHSG berpeluang melanjutkan penguatan hingga akhir tahun ke target yang pattern bullish ke 8.600. Hal ini ditopang fundamental makro yang solid seperti inflasi yang terkendali, PMI manufaktur yang menunjukkan tren ekspansif, PDB kuartal 3 2025 di atas ekspektasi, dan neraca perdagangan yang surplus dalam 50 bulan berturut-turut. Tambahan datang dari katalis tren penurunan suku bunga, stimulus fiskal kuartal 4 2025, dan potensi inflow dari MSCI Inclusion. Sementara itu, senior market analis Mirai Aset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menjelaskan, secara technical level IHSG saat ini sudah melampaui target WFP di 8.390. Dengan menggunakan pendekatan technical MACD, kondisi ini membuka potensi aksi profit taking pasar saham ke depan yang dapat menahan laju IHSG. Meski demikian, Mirai Aset merekap dalam 25 tahun terakhir ada kecenderungan IHSG selalu bergerak positif di November hingga Desember. Apalagi kali ini pasar saham mendapat sentimen positif dari kondisi fundamental ekonomi nasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Bumi Resources Tbk atau Bumi secara resmi menyelesaikan proses akuisisi 100% saham Wolfram Limited atau WFL, perusahaan yang berbasis di Australia Barat, di mana langkah ini menjadi kelanjutan dari transaksi sebelumnya yang telah diumumkan di 8 Oktober 2025. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bumi Resources Tbk menyampaikan pada tahap terakhir Persero membeli sebanyak 400.670 saham atau mewakili 0,32% kepemilikan di Wolfram Limited dengan nilai transaksi sebesar 2,21 miliar rupiah. Transaksi ini melengkapi akuisisi sebelumnya sebesar 99,68% yang telah dilakukan di 8 Oktober 2025. Dengan penyesuaian tahap akhir tersebut, total nilai keseluruhan akuisisi mencapai 698,98 miliar rupiah dan menjadikan Bumi sebagai pemegang tunggal seluruh saham WFL. Melalui Wolfram Limited, Persero memperoleh akses terhadap potensi produksi emas dan tembaga dalam jangka pendek yang diharapkan dapat berkontribusi positif pada profil pendataan perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Direktur PT Bumi Resources Tbk R.A. Sri Darmayanti mengatakan akuisisi ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum maupun kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, pengambil alihan penuh ini merupakan bagian dari strategi korporasi perseroan dalam memperkuat portofolio aset dan pengembangan bisnis di sektor terkait.
Langkah strategis ini juga menunjukkan komitmen perseroan dalam melakukan ekspansi bisnis internasional secara terukur dan berkelanjutan sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memperkuat nilai tambah dan daya saing di tingkat global. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Bumi mengalami lompatan yang cukup besar pemirsa dari sisi penguatan ataupun dari persentasenya. Di mana secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi menguat di 142 setelah ditutup di perdagangan akhir pekan lalu di 141. Beberapa menit pasca pembukaan saham Bumi penguatan terbatas di 141. Namun pada pukul 11 menguat di 149 meskipun di penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatan terbatas ke 147 dan menguat di 148. Saat ini saham Bumi kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan di 6,38% di level 150 dan sekaligus intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham Bumi di beberapa bulan terakhir di perdagangan 24 April di level 105, kemudian di Juli menguat ke 114, Agustus lebih cenderung tertekan ke 121, awal Oktober mengalami lesatan yang cukup signifikan menembus ke 163 dan pasca menyentuh ke level ini saham Bumi kembali cenderung tertekan, namun saat ini di November lebih cenderung mengalami penguatan kembali ke 150. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Dari posisi price to earning ratio-nya ada di 80,45 kali, PSR di 2,38 kali, VBV-nya sudah di atas 1 kali, 2,10 kali, dan PCFR di 24,58 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan penguatan terbatas namun berhasil mencatatkan level intraday tertinggi sepanjang masa. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingat kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Andri, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan. Ada beberapa catatan ini Pak. Hari ini secara intraday indeks harga saham gabungan menembus ke level tertingginya tadi di 8.478. Namun pasca menembus ke level ini, indeks harga saham gabungan penguatannya ke arah terbatas Pak, dan tadi pun juga sempat mengalami pelemahan secara intraday. Bagaimana analisis Anda secara teknikal kecenderungan indeks harga saham gabungan dalam beberapa pekan terakhir ketika menembus ke level intraday tertingginya, penguatannya lebih ke arah terpangkas Pak Andri? Ya, kalau dilihat sih sebenarnya secara teknikal ya untuk jangka menengahnya indeks kita masih bullish ya, karena bisa dilihat juga nanti di chart monthly-nya masih golden cross, dan juga wave-nya pun 3 kali counting wave, indeks dia masih dalam wave 3 ya, jadi dalam 5, jadi artinya masih ada potensi naik. Cuman kalau untuk day to day mungkin hari Anda perfect taking wajar, karena kan hari ini juga banyak kenaikan indeks cuma didorong oleh saham-saham konglomerat ya, grup konglomerat terutama dari Bakri dan juga dari Barito. Jadi kalau saya lihat grup Barito mengalami aksi perfect taking ya, contohnya tadi kayak Brand dari 10.725 dan akhirnya terkoreksi ke tadi sebelumnya ke 10.400-an, jadi ini juga membuat indeks juga sedikit koreksi. Tapi secara keseluruhan sih indeks kita masih tetap bullish ya, tambah juga jadi sentimen net buy asing pun sebulan ini asing masih net buy 23 triliun, dari teknikalnya juga bullish, juga sentimen dari globalnya pun juga ya penguatan Wall Street dan juga Asia pun juga mencapai rekor terus. Jadi artinya dari dalam maupun di luar negeri pun juga ini yang mendukung indeks kita masih tetap bisa menguat di atas 8.500 dalam waktu dekat ini ya.